Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini ke-10 tanduk 10 Raja, Wahyu 17 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudaraku, nats ini merupakan bagian dari penglihatan apokaliptik yang menggambarkan konflik kosmik antara kekuatan baik dan jahat. Teks ini berfokus pada 10 tanduk yang melambangkan 10 raja yang bersekutu dengan binatang yang umumnya diidentifikasi sebagai antikristus. Nah, simbolisme ini berakar pada penglihatan Nabi Daniel, menunjukkan sebuah kontinuitas antara nubuatan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Para raja ini digambarkan belum menerima kerajaan mereka, dan menandakan sebuah aspek futuristik atau ke depan dari penglihatan tersebut. Mereka akan memerintah selama 1 jam bersama binatang, sebuah ungkapan yang menunjukkan singkatnya kekuasaan mereka. Meskipun bersekutu dengan antikristus, nats ini menyeratkan bahwa otoritas mereka itu tidak mereka miliki sendiri, tapi itu berasal dari Allah, mencerminkan tema kedaulatan mutlak Allah, bahkan atas kekuatan-kekuatan yang menentangnya. Saudara, para raja ini memiliki satu tujuan, memberikan kekuasaan dan otoritas mereka kepada binatang, menggambarkan upaya terkoordinasi untuk menentang pemerintahan Allah. Pengaruh mereka diperkirakan akan meluas ke berbagai sektor kehidupan. Tapi kitab Wahyu dengan tegas menyatakan bahwa anak domba Kristus akan mengalahkan aliansi yang jahat ini. Nah, Kristus disebut sebagai Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja, sebuah gelar yang menegaskan keilahian dan supremasinya atas semua penguasa duniawi. Nah, penglihatan ini berfungsi sebagai peringatan bagi orang-orang percaya untuk waspada terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin mendukung agenda antikristus, dan sambil menegaskan kembali keyakinan akan kemenangan akhir Kristus. Wahyu ini mengingatkan kita akan realitas konflik spiritual yang terus berlangsung di dunia ini. Meskipun kekuatan jahat tampak terorganisir dan kuat, kita diingatkan bahwa kedaulatan Allah tetap tak tergoyahkan. Dan sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tetap waspada terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin tampak tidak berbahaya, namun sebenarnya bertentangan dengan kehendak Allah. Dan penglihatan ini juga memberikan penghiburan dan harapan. Di tengah pergolakan dan ketidakpastian dunia, kita memiliki jaminan bahwa Kristus Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja akan mengalahkan semua kekuatan yang menentangnya. Kemenangannya sudah pasti, dan kita diundang untuk berpartisipasi dalam kemenangan ini dengan setia mengikutinya. Dan sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan kewaspadaan spiritual, namun juga dengan keyakinan dan sukacita akan kemenangan akhir Kristus. Kita perlu bijaksana dalam mengenali tanda-tanda zaman, sambil tetap fokus pada misi kita untuk menyebarkan kasih dan kebenaran Kristus di dunia yang semakin gelap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, kami bersyukur atas jaminan kemenangan-Mu. Bukalah mata kami untuk melihat realitas spiritual di sekitar kami. Berikan kami hikmat untuk membedakan kebenaran dari tipu daya, dan keberanian untuk tetap setia padamu. Mampukan kami menjadi terang-Mu di tengah kegelapan dunia, sambil menantikan dengan penuh pengharapan kedatangan-Mu kembali.
Amin.